Kapian nih kita. Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah nabiyil huda war rahmah kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sami sehat nggih? Alhamdulillah. Seneng boten sonten menika? Alhamdulillah seneng nggih. Kok seneng? Mergo hadir di majelis ilmu niki rizki, rezeki niki yang Rasulullah sampaikan, pahalanya itu saestu bisa melebihi pahalanya sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Mbun nate napa dereng? Kira-kira nek dihitung dari mulai dulu sholat sunnah sampai sekarang pun enten 1000 napa dereng? Itu Rasulullah sampaikan seperti itu. Maka ketika kita kemudian dipun rizkeni saged ndugeni, kan banyak undangan toh, banyak undangan termasuk wonten menika wonten selebaran untuk ngaji bersama. Dan ini kedah kula panjenengan syukuri. Mugi-mugi kanthi syukur menika kemudian Allah mudahkan kita kembali untuk berbuat baik yang lain. Dados kebaikan itu akan geret kebaikan lintunipun. Nggih. Insyaallah ketika kula panjenengan sonten menika ngaos mangke dipun rezekeni saged jamaah maghrib niku nggih rezeki. Menawi disyukuri mangke dipun parengke kali Allah jamaah isya plus traweh. Kan ngoten. Maka ketika kula panjenengan saged dipun takdir Allah bisa beramal baik, mari bersyukur karena itu adalah rezeki untuk kita. Nggih Bapak Ibu hadirin, tahun menika dipanggihke kembali dengan Ramadan. Seneng mboten? Alhamdulillah. Kenging napa kok seneng? Nggih. Kados tamu sing datang kepada panjenengan, ke rumah panjenengan niku sedaya nyenengke napa kadang nganyelke? Kadang-kadang nggih enten sing nganyelke. Nggih, wingi wis teko utang kok saiki teko meneh ketoke rupane kok yo arep utang meneh. Kadang-kadang kula panjenengan lak anyel ngoten nggih. Ning kalau ada kabar gembira akan datang saudara sing lama tidak bertemu. Kabare tambah beto hadiah spesial kagem panjenengan. Kinten-kinten panjenengan pripun perasaanipun? Remen. Pasti seneng, pasti mengharap bertemu. Kan ngoten. Nah, Ramadan itu juga demikian. Rasulullah sudah beritakan ya, bahwa Ramadan itu bukan hanya membawa hadiah, tapi Ramadan sendiri adalah hadiah untuk kita. Umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu kok ngintip-ngintip nopo sing laki-laki majeng mawon, ibu-ibu teng soft terakhir mriki saged. Nggih. Monggo nggih. Nggih, mriki mawon nggih. Majeng nggih. Oh, penasaran kali sing matur nih. Monggo Bu, teng soft terakhir sih mriki saged nggih. Ben mboten ngintip-ngintip. Isin. Mangke nek dundumane saking ngajeng jenengan mboten kebagian. Oh, ambil sendiri. Bapak Ibu hadirin kang dirahmati Allah.
Napa niku wau? Ramadan nggih. Ramadan niku hadiah dari Allah khusus untuk kula panjenengan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jenengan nate mireng tiang kondang ingkang jenenge Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Nate mireng nggih. Kathah tiang ingkang kepincut tertarik nggih, sebabnya napa? Jare Kanjeng Dimas niku saged nganake duit-duit niku iso manak digandakan. Ya, makanya ada orang kemudian kepincut tertarik. Termasuk ada dokter, profesor dari Makassar nih, tertarik. Ya. Lah, Bapak Ibu hadirin, Ramadan menika itu alat pelipat pahala kula panjenengan sedaya. Rasulullah katakan ibadah sunnah itu dihitung sebagaimana ibadah wajib. Ibadah wajib ditikel-tikelaken 10, 100, 700 sampai semau Allah Subhanahu wa taala. Maka nek kula panjenengan boten tertarik nggih kleru. Dan Ramadan itu juga mesin cuci. Mesin cuci. Mencuci apa? Ramadan sendiri ini, Ramadan itu artinya membakar. Ya, membakar. Maksudnya apa? Ramadan itu adalah mesin cuci untuk dosa-dosa kita. Ya. Bagaimana perbuatan sing mubah, ya. Rasulullah pernah menyampaikan, naumu shaimin tasbihun au ibadatun. Ya. Turune tiang ingkang poso niku tasbih utawa ibadah. Napa melih nek mboten turu? Napa melih nek mboten turu itu lebih baik daripada apa? Daripada riba rasan-rasan. Ini kalah adoh nek dibandingke maos Quran, dibandingke nyambut gawe, kalah adoh. Ampun memahami hadis itu kemudian turu terus nih kleru. Bapak Ibu hadirin, maka monggo sareng-sareng kita gunakan rizki bertemu dengan Ramadan itu di dalam rangka kalih niki dosa niku berkurang niku sebab aktivitas nopo kula panjenengan mendel mawon. Halo? Keutamaan itu akan kita dapatkan ketika kula panjenengan ada aktivitas. Rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, pembebasan Allah dari api neraka itu juga turun dengan Ramadan, tetapi ketika kula panjenengan beraktivitas. Nah kemudian leha-leha nggih, Ramadan pergi dengan semua keistimewaannya tanpa meninggalkan apa-apa. Gitu. Maka monggo kula panjenengan didugeke dengan Ramadan kemudian dalam keadaan sehat. Niki modal utama nih. Modal utama agar kita bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya di Ramadan menika. Maka mari kita syukuri ketika kemudian ada kesempatan beramal baik apapun itu. Sehat nggih mangkat ke masjid, punya sehat kantongnya nggih ayo nyemplungi. Punya sekian waktu ayo yang sebagian kita manfaatkan untuk tilawah Quran dan lain sebagainya. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan manfaat dari hadiah yang kita dapat menikah. Tahun menikah berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus jalan kita selamat di dunia ini, selamat di akhirat tidak lain derek lampah dalam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nih Bapak Ibu, tiang sing kepandhi kalih Kanjeng Nabi kemudian masuk Islam niku sahabat. Niku mboten sedaya pinter.
Boten sedaya pinter, boten sedaya sugih. Oke. Tetapi semuanya menjadi wali-wali pun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boten sanes karena semangatnya di dalam nyontoh Kanjeng Nabi. Niku pol. Yang menjadikan mereka menjadi istimewa itu adalah karena mereka menyukai nopo sing dipun sukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jalan semangat, jalan selamat untuk kita. Nek kula panjenengan sampun saged ngoten pun aman itu. Kados suasana seperti ini. Niki dipun remeni kali Kanjeng Nabi. Pernah Rasulullah itu masuk ke masjid, itu ada dua halaqah, dua lingkaran. Yang pertama niku sedang berzikir, sedang berdoa nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lingkaran kedua niku sedang bahas halal haram, ngaji. Enten sing mulang, enten sing sinau. Lah, kemudian Rasulullah asna alaihima, memuji keduanya, dua-duanya perbuatan baik. Ya. Tetapi kemudian ketika Rasulullah ikut duduk, itu duduk di lingkaran yang sedang taklim, pengajian, sambil beliau mengatakan, ini bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk jadi pengajar, jadi guru yang ngajari. Ya. Maka monggo ketika pulau panjenengan kok ada undangan, ada info, ada di sana ada taklim, kok jenengan sempet, ayo sarang-sarang dipun manfaatkan. Kenapa? Karena dengan seperti ini pulau panjenengan bakal tambah wawasan, tambah pengetahuan yang kemudian menjadikan pulau panjenengan tambah amal, tambah pengertosan, karena berbeda orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Contoh sering dicontohke guru kula niki, tiang pedalaman, boten ngertos arto, boten ngertos arto. Ada kertas gambare Soekarno Hatta, pinten niku 100.000 nggih. Karena dia tidak tahu, dia dikira sama dengan kertas yang lain. Dia lebih memilih misalnya apa? Telo lah, telo 2 kilo pinten? 10.000 paling banter nggih. Lebih memilih yang 10.000 dibanding yang 100.000. Kenapa? Karena tidak tahu. Makanya penting menjadi tahu niku sangat penting. Maka ayat yang pertama diturunkan oleh Allah itu ayat tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu ayat tentang ilmu. Ya, memang pondasi Islam itu berpondasi pada keilmuan. Dan orang itu kalau sudah berilmu, ya, kemudian ilmu itu ditambah dengan semangat melaksanakannya, ya, maka akan istimewa orang tersebut. Lah ini dimiliki oleh sahabatipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau semangatnya, pokoknya sing Kanjeng Nabi seneng, melu seneng. Sampai pada hal-hal yang mubah, nopo malih sing sunnah, apalagi yang wajib. Jadi pernah Abu Ayyub Al-Ansori, sinten? Abu Ayyub Al-Ansori niku sahabatipun Kanjeng Nabi, bertetangga ketika Kanjeng Nabi niku hijrah. Kanjeng Nabi lah ketika hijrah niku, ketika datang itu masing-masing mempersilahkan, tenggen kula mawon, tenggen kula mawon, tenggen kula mawon. Ya, terus kemudian beliau mengatakan, saya akan berhenti dan tinggal di mana unta ini nanti berhenti. Unta dilepas, berjalan sendiri, kemudian deprok, nderum di tempat anak yatim, Sahal dan Suhel, dan itu bertetangga dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori ini suatu ketika masak besar. Kados panjenengan Ibu senang masak besar. Lah Abu Ayyub niki kemudian nimbali tetangga-tetangga, termasuk yang diaturi adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian
ketika diaturi jenenge masak besar kan warna-warna. Kados panjenengan niku lho. Biasane. Warna-warna ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, kemudian ada makanan favorit orang Madinah waktu itu. Nggih mboten pokok tapi disukai oleh orang Madinah waktu itu. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori. Napa niku? Bawang mentah. Bawang mentah. Nggih napa jenenge tambah-tambah berarti nek cara ngen kula napa? Ngen kula panjenengan napa? Sate nggih enten bawang mentah. Jare enten fungsine napa? Antioksidan apa? Antibiotik. Antibiotik. Nggih, tetapi waktu itu Bapak Ibu, bawang mentah niku mboten disentuh kali Kanjeng Nabi. Padahal Abu Ayyub seneng niku. Mboten disentuh. Kemudian setelah selesai niku Abu Ayyub cari info, kok Kanjeng Nabi mboten menyentuh bawang mentah. Ternyata dapat info kawan-kawan dari Mekah niku, Kanjeng Nabi memang tidak suka dari awal bawang mentah niku mboten. Sejak saat itu mendengar niku lho, Abu Ayyub niku pegatan kali bawang mentah niku. Pun mboten apa malih? Mboten suka lagi dengan bawang mentah. Kenapa? Karena jeneng Nabi mboten remen. Nah, jenengan bisa ketiru niki mangke nek pesen sate mboten sah dikai bawang mentah brambang mentah ngoten nggih. Saged nggih. Yang seperti itu aja seperti itu. Sampai pernah Rasulullah itu ketika kemudian setelah pasca Hudaibiyah niku lah Kanjeng Nabi badhe haji nggih. Tiang haji niku kan teng Mekah. Padahal dulu orang Mekah itu memusuhi Nabi sampai mengusir. Oke. Lah, napa jenenge? Orang Mekah itu Kanjeng Nabi ajeng haji beto rencang-rencang kata niku wedi. Nggih, wedi. Kemudian Abu Sufyan waktu itu pimpinannya niku mengutus Suhail bin Amr untuk nego supaya Rasulullah tidak jadi ke Mekah ya, untuk kembali ke Madinah itu dengan apa ketentuan-ketentuan hasil dari musyawarah tersebut yang secara dohir itu banyak merugikan merugikan umat Islam sampai yang waktu itu kemudian marah niku Umar bin Khattab. Kok ngene? Padahal umpama tos-tosan niku napa? Spekulasi lah nggih. Spekulasi. Beliau tetap ke Mekah, itu kemungkinan menang itu lebih besar. Ya, tapi Rasulullah menghendaki kembali saja ke Madinah. Yang diambil oleh Rasulullah apa? Satu, perdamaian. Karena dengan damai itu nanti Rasulullah leluasa untuk menyebarkan dakwah. Dan betul ternyata itu punya dampak besar. Punya dampak besar ketika kita baca di Sirah Nabawiyah. Setelah itu dakwah Islam itu sampai kemana-mana. Setelah peristiwa Hudaibiyah. Nah, setelah Hudaibiyah niku, Kanjeng Nabi niku kemudian harus punya stempel untuk menyetempel napa jenenge surate niku. Kemudian stempel itu diwujudkan dengan cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, melihat Kanjeng Nabi ngagem cincin, ini kok sahabat ngagem sedaya. Wis mboten rasa mikir napa-napa, melu Kanjeng Nabi duwe cincin, sahabat ya ngagem cincin. Istimewa sahabat niku ngoten. Pokoknya nopo sing Kanjeng Nabi seneng melu seneng. Lah kula panjenengan insyaallah saged selamat kados ngoten. Makanya monggo dipun cari. Kita belajar terus nopo sing Kanjeng Nabi seneng, nopo sing Kanjeng Nabi mboten seneng. Termasuk niki Ramadan. Kanjeng Nabi itu ketika Ramadan bagaimana? Sholat sunnahnya bagaimana? Sedekahnya pripun? Perasaannya bagaimana? Itu bisa kita pelajari dan kita tiru. Nggih. Atas Bapak Ibu hadirin kang dipun rahmati Allah. Salah satu niki sing kadang-kadang nopo mulut kita
mengucapkan tetapi tidak diikuti oleh perilaku kita. Yeah. Bapak Ibu hadirin kang dipun rahmati Allah. Jenengan nek Ramadan niku dungane sing paling kathah napa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nyonto sinten niku? Nyonto sinten? Sampun nate maos hadise dereng? Niku dungane Kanjeng Nabi le marai niku napa? Ngajari kepada siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Terus ibunda kita niku nggih nyuwun pirsa kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menawi napa jenenge kula niki kepanggih kali Lailatul Qadar, itu sebaiknya permintaan apa yang aku mohonkan kepada Allah. Kemudian Kanjeng Nabi marai donga menika. Nggih. Ken donga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma du Gusti Allah innaka temen setune panjenengan iku afuwun zat kang maha memaafkan. Maaf niku nek Jawa napa? Hah? Pangapura. Terus Allah itu kan punya sifat afu, nggih. Punya juga sifat ghafar, ghafur. Nek ghafar dan ghafur itu biasanya kita terjemahkan dengan pangapura. Nggih, pangapura, pengampun. Nggih. Ning nek afun, nggih, itu biasanya diterjemahkan dengan maaf. Benten mboten? Maaf dengan pangapura niki. Nah, mungkin jenengan saged napa jenenge membaca perbedaan antara pangapura dan maaf. Kenapa yang diminta maaf bukan pangapura? Nggih. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya, panjenengan suka cinta terhadap permaafan. Suka terhadap permaafan. Berarti ini yang disukai oleh Allah itu tentu kan orangnya. Berarti ada dua orang. Orang yang meminta maaf dan orang yang memaafkan. Ya. Jadi terkadang kula panjenengan ndonga innaka afuwun tuhibbul afwa ning masih belum mau memaafkan. Ning masih belum mau minta maaf. Niki sing kula matur. Kadang-kadang ndonga tapi perilakunya tidak seperti itu. Ya. Itu seperti gampangane lah. Nopo ajeng teng ya Allah sampaikan saya ke Tawangmangu. Ya Allah sampaikan saya ke Tawangmangu tapi mlakune ngulon. Nggih, tapi mlakune ngulon. Saged dugi mboten? Yo nek Gusti Allah kersa tetep bisa nggih. Nggih. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu hadirin. Ya. Dan napa jenenge meminta maaf itu akan diawali dengan merasa salah. Merasa salah niku angel napa gampil? Angel merasa salah niku. Meminta maaf harus diawali dengan merasa salah. Dan banyak orang kemudian tidak merasa salah sehingga tidak mau minta maaf. Ya. Nah, terkadang memaafkan itu juga menjadi berat untuk kita. Apalagi nek salah yang meminta maaf itu luar biasa. Nggih, kados naudzubillah min dzalik lah. Ibu-ibu kok ngertos garwane boncengan karo si dia. Pripun rasane kita itu? Nah, garwane itu kemudian garwane taubat dan minta maaf. Iku angel. Gini napa nggih, Bu? Nah, maka monggo kula panjenengan belajar. Belajar dari siapa? Mboten sanes dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para penerusnya.
Nah, setelah itu doa itu dilanjutkan dengan fa'fu'an, maka maafkanlah aku. Nggih, Bapak Ibu hadirin kang dirahmati Allah. Terus kalau para ulama itu menjelaskan bedane maaf dan ampunan, nggih. Niku podo-podo meniadakan kesalahan. Podo-podo meniadakan kesalahan. Tapi ulama menggarisbawahi, nek pangapuran, ampunan, nggih, itu kesalahannya tetap ada. Kesalahannya tetap ada, hanya tidak dianggap. Iki ono tulisane. Ya umpama tulisan ya dicorek lah, dicorek. Nggih, corek. Masih ada bekasnya nggih. Masih bisa dilihat, masih bisa dibaca tulisan. Ning nek maaf niku cara tulisan niku disetik. Disetik. Pun boten wonten tulisannya malih. Pun boten wonten tulisannya malih. Monggo kula panjenengan belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan generasi selanjutnya. Bapak Ibu hadirin kang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah ketika beliau itu diboikot. Boikot itu jawane napa nggih? Dimoi. Kanjeng Nabi itulah orang menyebutnya Al-Amin, orang yang paling dipercaya, termasuk dalam urusan bisnis itu semua orang di sekitar Rasulullah itu mempercayakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya urusan duit kalau Kanjeng Nabi niku beres, aman. Ya, mereka percaya semuanya. Tetapi begitu Rasulullah deklarasi, saya ini Nabi, saya bawa risalah, nembe moh mereka itu. Nembe moh. Kenapa? Karena mereka menolak kebenaran. Karena kesombongannya menolak kebenaran. Yang pertama itu, yang kedua karena hasad. Hasud, iri dengki. Dan ketika Rasulullah itu sing melu Kanjeng Nabi niku mboten pembesar di awal as-sabiqunal awalun, ya itu yang orang besar bisa dihitung jari. Orang-orang yang ikut Rasulullah itu orang-orang kecil, sampai mereka itu kemudian niku diboikot niku sampai di lembah Syi'ab gitu ya, di lembah Mina itu beliau sampai diceritakan itu makannya tidak teratur sampai makan dedaunan dan lain sebagainya. Orang-orang Kanjeng Nabi lah turunan wong Dugdeng, Abdul Muthalib itu orang besar, saudara-saudaranya orang besar semua. Tapi yang ikut Rasulullah, ikut Islam itu nggak ada waktu itu, masih memusuhi semua. Sampai puncaknya itu ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh penyokong dana terbesar dakwah beliau, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, sama tulang punggung dakwahnya. Dalam sejarah niki banyak ulama itu menyebutkan tidak muslim, tulang sing berani pasang badan untuk dakwahnya Rasulullah. Boten sanes Abu Thalib paman beliau. Itu para ulama sebagian mengatakan beliau meninggal dalam keadaan tidak Islam. Tapi kalau saya ikut ulama Mekah, guru pun Mbah Mahfud Termas, Syekh Zaini Dahlan itu menulis buku tentang selamatnya Abu Thalib, Vina Jati Abu Thalib. Beliau nulis buku tentang itu, dan beliau mengatakan Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan muslim, Makanya kemudian tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka citanya Rasulullah SAW. Itu kemudian Rasulullah karena diboikot sedemikian rupa, sampai putri beliau Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang sudah dinikahi oleh dua anaknya Abu Jahal itu disuruh diceraikan.
Itu kemudian Rasulullah mencoba peruntungan berdakwah di Taif, ditemani putra angkat beliau Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah niki nggih lucu niki. Itu nopo jenenge putra mahkota yang kemudian ditemukan sebagai budak, kemudian dibeli oleh Rasulullah, kemudian diangkat anak oleh Rasulullah. Itu kemudian ketika ditemukan oleh ayahnya yang raja, nggih, napa jenenge kepala suku tertentu itu, itu diajak pulang nggak mau. Padahal kalau pulang dia jadi mahkota, jadi raja, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena nyamannya bergaul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika ke Taif itu beliau yang nemani Zaid bin Harisah. Lah ternyata di Taif itu tidak seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang Taif itu enggak hanya tidak menerima, ya, tapi sampai mereka itu kemudian berkumpul, tua, muda, sama anak-anak, itu bersama-sama mengusir Rasulullah, melempari Rasulullah. Tidak hanya dengan batu, ya, tidak hanya dengan batu, tapi dengan kotoran. Bukan berarti bukan hanya fisik, tapi kehormatan juga sampai ketika perjalanan pulang itu sampai Rasulullah itu didatangi istirahat, kemudian didatangi oleh malaikat yang menjaga gunung Taif. Niku malaikat itu gregeten melihat perilaku dari orang-orang Taif itu tadi. Malaikat saja gregeten seperti itu. Gampangane jenengan mangdonga nyuwun kali Allah, biar nanti saya yang mengangkat gunung Taif untuk diblegek kepada mereka itu. Malaikat itu sampai seperti itu gregetan. Tapi apa kata Rasulullah? Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Pokoknya apa wae yang menimpa saya, kalau itu tidak membuat Allah marah kepada saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Mereka itu berbuat demikian itu karena mereka nggak tahu. Dan saya masih mengharapkan di antara mereka nanti ada yang mau menerima dakwah, masuk Islam. Malaikat ijik protes, ora eneng, yo keturunan mereka. Jari Kanjeng Nabi, ijik digoleki bener wae kali Kanjeng Nabi niku. Karena rofahnya Rasulullah itu seperti itu. Kasih sayangnya Rasulullah itu seperti itu. Orang yang sudah cetho welo-welo salahe ning tetep digoleki bener. Anak turunnya orang gelem, itu anak turun dari anak turunnya, kata Rasul. Dan sampai sekarang seorang Taif itu semuanya luar biasa keislamannya, karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kemudian diganti dengan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah petunjuk kepada umatku, karena mereka berperilaku seperti itu, karena mereka tidak tahu. Seperti itu tadi, seperti orang pedalaman sing milih telo daripada Soekarno Hatta niku, karena mereka nggak tahu. Maka itu ngaji itu menjadi sangat penting untuk kita. Maaf itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terus nek panjenengan didolimi kali seseorang, nggih. Niku panjenengan secara hukum niku boleh balas mboten? Boleh, asal tidak melebihi apa yang mereka timpakan kepada panjenengan. Nggih. Ning umpama jenengan boten bales, ning menyerahkan saja kepada Allah, mungkin dibalas kali Allah. Nggih. Itu lebih baik, tapi itu bukan maaf. Maaf itu menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Niku maaf diganti dengan doa harapan yang terbaik untuk orang yang menyakiti kita. Angel mboten? Halo? Bu? Angel mboten, Bu? Ning
walaupun angel harus kita usahakan. Yo perkara hasilnya seperti apa yang itu tidak dituntut. Yang dituntut adalah usaha kita. Tetap anyel ning secara lahir ayo. Yo tersenyum kalih tanggane sing nyakiti panjenengan niku yo tetap apik. Nggih, tidak membedakan dengan orang yang berbuat baik dengan kita dan lain-lain. Nah, itu dituntut usaha seperti itu agar muncul itu nanti ghirah untuk menganggap tidak pernah terjadi apa. Ya, sampai guru kula niku ngarang lagu karena peristiwa ini. Ya, peristiwa ini dinyanyikan oleh istrinya. Jangan nek mangke goleki saged niku. Judule Sayang Padaku. Napa? Sayang padaku. Duka derita yang ditimpakan oleh manusia bukanlah alasan bagiku untuk membalasnya. Nanti lengkapnya jangan cari. Judulnya apa? Sayang Padaku. Judulnya apa? Sayang Padaku. Sing nyanyi Novia Kolopaki. Berarti sing ngarang sinten? Muhammad Ainun Najib. Itu lagu-lagunya banyak, luar biasa. Kalau itu berasal dari perenungan-perenungan, lo kata album-album dari MH Ainun Najib. Bapak Ibu hadirin. Terus maaf itu seperti itu. Harus kita usahakan. Bapak Ibu hadirin. Gembongnya orang munafik. Sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Niki gembongnya tiang munafik. Luar biasa, cetok, kemunafikannya cetok sampai putranya sendiri namanya Abdullah. Berarti Abdullah bin Abdullah putranya sendiri itu sampai matur kepada Kanjeng Nabi karena kelakuan ayahnya ini. Nek jenengan ajeng mateni sinten Abdullah bin Ubay bin Salul jenengan mang perintah kula mboten sah perintah tiang sanes. Jare anak ini luar biasa, pernah memprovokasi pasukan perang yang sudah siap berangkat, diprovokasi kemudian sepertiga nggak jadi berangkat. Termasuk berita hoax tentang hadisul ifki niku, gosip, jenengan bisa seneng gosip Bu? Gosip tentang selingkuhnya ibunda kita Aisyah dengan Sofwan ya, ketika perang Bani Mustalik nih, itu juga dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pokoknya usahanya untuk merintangi dakwah Rasulullah di balik layar itu luar biasa. Landilalah, yo kabeh tiyang lak mati toh. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, wong jenenge anak nggih, saele-ele bapak nggih, hubungan anak dan ayah itu tidak bisa terputus. Anaknya ini tetap mengusahakan bagaimana ayah saya ini selamat. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Bapak kula tilar dunya, saya mohon jangan kerso memberikan jubahnya, gamisnya untuk mengafani jenazah ayah saya. Rupanya Abdullah ini punya pikiran nek di nopo jenenge kafani kalih klambine Kanjeng Nabi, malaikat yo tetep pekewo. Dikasih mboten kali Kanjeng Nabi? Kasih. Mboten cuma itu. Kula nyuwun panjenengan kersa tindak mriku, jenengan dongake. Jenengan salatke. Kanjeng Nabi tindak mboten? Tindak. Kanjeng Nabi tindak. Dihalang-halangi kalih Umar bin Khattab. Terutama ketika beliau mau berdiri untuk mensolatkan itu, digeret kali Umar. Bukankah turun kepadamu wahyu untuk berdoa untuk orang ini? Kata Rasulullah,
Nanti bisa dibaca niki di surat At-Taubah ayat 80. Nggih. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mbok njaluke ngapura utawa ora. Nggih, utawa ora. Bahkan dikatakan sab'ina marrah ya, sab'ina marrah la yaghfirullahu abadan. Nanti maaf nek kula kalian tuh mangke dicek nggih. Pinten niki ayatnya mau? 80 surat At-Taubah. Kanjeng Nabi menghentikan Gusti Allah orang larang ning memberi aku pilihan. Memberi pilihan apa? Untuk memintakan ampun utawa tidak, ya, utawa tidak, atau memintakan ampun sebanyak 70 kali, itu Allah tidak mengampuninya. Jari Kanjeng Nabi, untuk umpama 70 kok ora diampuni, yo tak tambah 70 meneh. Umpama durung yo tak tambah 70 meneh. Kaya ngopo niku? Padahal orang ini usahanya luar biasa di dalam merintangi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap seperti itu. Oke. Lah kemudian setelah Rasulullah jumeneng mensolatkan, baru turun ayat 84 yang melarang mensolatkan dan berdiri mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati dalam keadaan kafir. Munafik itu lebih daripada kafir. Ketoke Islam nih mboten. Ini cerita ini ya, nanti bisa panjenengan baca di dalam tafsirnya, penjelasannya. Itu menandakan betapa Rasulullah itu menginginkan kebaikan untuk siapa saja. Untuk siapa saja. Makanya dalam surat At-Taubah ayat terakhir itu kan Allah pinjamkan dua sifatnya untuk menyifati baginda Rasulullah SAW. Ayat terakhirnya berapa toh? Dua ayat sebelum terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahimun. Rauf dan Rahim itu adalah nama Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat ini dipinjamkan untuk nyifati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaya ngopo kanjeng nggih. Ewa semono ya masih banyak orang yang kemudian masih berpikiran negatif sampai sekarang. Bahkan kemarin di Prancis, di Denmark itu kan ada orang yang gambar Kanjeng Nabi dengan sing boten pantes lah. Nggih, boten pantes. Padahal ketika itu ada orang Nasrani ketinggalan yang menulis 10 orang yang paling berpengaruh di dunia itu. 100 nggih. Itu nomor 1 junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, Bapak Ibu hadirin. Terus maaf itu seperti itu. Maaf. Makanya monggo kula panjenengan muni fa'fu anni, maka kita wujudkan permaafan itu di dalam diri kita. Jangan sampai kaya mau niku ajeng mugi-mugi kula dugi tawang mau tapi mlakune teng palo. Nggih, Bapak Ibu hadirin kang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah sudah wafat, sahabat tercinta beliau, morot sepuhe beliau Abu Bakar As-Siddiq niku menemui anak beliau sing dadi garwane Kanjeng Nabi, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Niku tanglet kalih Aisyah, wahai putriku, apa enek sunahe Kanjeng Nabi sing durung tak lakoni? Jare Abu Bakar tanglet kalih putrinya itu. Kemudian engkau orang yang luar biasa, sedoyo sampun panjenengan laksanakan kecuali satu. Kebiasaannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu beliau matur kepada ayahnya, kalau pagi bawa makanan ke sana, ditunjukkan di pojok Madinah itu, ke sana
kemudian memberi makan kepada orang yang ada di sana. Nggih. Oh nek ngono sesuk aku tak ono. Kata Abu Bakar positif. Kemudian betul pagi harinya Abu Bakar datang seperti apa yang diberitakan oleh ibunda kita Aisyah di waktu yang sama ke tempat yang sama tadi. Ternyata betul di sana ada seseorang tua yang buta. Yeah. Oh iki berarti. Oh iki sing dimaksud Aisyah iki. Kemudian didekati. Belum apa-apa, orang itu merasa ada orang yang mendekat. Ada, kamu ini siapa? Kulo niki tidak menyebutkan namanya. Ya. Terus sebelum Abu Bakar ngapa-ngapain, dia sudah mengumpat Rasulullah. Wah iki aja melu wong sing jenenge Muhammad kae ya. Kayak gitu tukang ngapusi, ya, tukang provokasi, pembohong dan lain sebagainya. Ya. Abu Bakar makdek. Wong sing koyo ngene iki sing bendino dikai maam kali jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Abu Bakar pegang apa namanya makanan itu, kemudian monggo niki didahar sambil orang itu tetap menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo niki didahar. Lah jenengan ki sapa? Jare wong niki mau. Kula tiyang sing biasa mriki, mboten mungkin. Mboten mungkin. Kok iso ngerti? Karena ternyata ketika Rasulullah itu datang ke situ, ya, itu sebelum memberi, bukan hanya dipegangkan ke tangannya, ya, tapi disuapi. Bahkan sebelum menyuapkan, makanan itu dilembutkan dengan mulut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Dimamah kese, karena memang sudah tua. Ya. Orang tua itu bilang, sing biasanya ini ki ora kaya kowe. Ketika memberi makan itu tidak seperti kamu. Tambah nangis Abu Bakar. Ya Allah, tiang kok. Ya, padahal orang itu mengumpat terus. Pokoknya kowe ojo melu sing jenenge Muhammad kae. Nah, setelah selesai kemudian, memang saya ini bukan orang yang setiap kali datang ke sini. Saya ini sahabatnya. Saya ini sahabat. Dan orang yang biasa ke sini sampun kapundhut, sampun wafat. Loh kok iso? Kok aku ora tidak ngerti? Kemudian orang yang panjenengan yang biasa ke sini itu orang yang setiap kali panjenengan mengumpat, jenengan pisui bendino niku orang kaget. Ini orang Yahudi itu tua, itu kaget. Kemudian beliau masuk Islam karena akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak cerita tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan permaafan. Jadi beliau itu tidak pernah menganggap ada perilaku yang tidak baik yang menimpa dirinya. Yang diharapkan adalah kebaikan untuk umatnya. Bapak Ibu hadirin kang dirahmati Allah. Hasan Al-Basri ini tokoh tabi'in besar. Ya. Itu ulama besar, banyak didatangi orang. Ya. Nah, niku bertetangga dengan napa jenenge tiang, maaf saya menyebut nama, Nasrani. Ya, menyebut orang Nasrani. Lah dilalah Bapak Ibu hadirin. Napa jenenge kamar mandi lah enten buangane peceren iku lho. Nggih, peceren. Napa jenenge niku merembes jatuhnya di tempat kamarnya Imam Hasan Al-Basri.
Hasan. Nah, beliau kemudian ambil alat nek corong gini kelonjengan ya ember lah. Ember untuk nadai itu. Untuk nadai. Dan beliau ketika penuh, nggih, niku beliau milih waktu untuk buang. Kapan? Malam hari. Ben apa? Ben mboten enten sing ngerti. Termasuk kalau nanti orang Nasrani itu tahu, jangan-jangan dia sakit hati. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Sampai bertahun-tahun, sampai diceritakan itu 20 tahun. 20 tahun. Nah, cara kula panjenengan gitu dandani nggih, disumpet atau bagaimana. Tapi itu ceritanya tidak seperti itu. Nggih. Nah, ketika itu kemudian Hasan Basri, Imam Hasan Basri ini sakit. Sakit. Nah, sakit kan biasanya tonggo-tonggo nyambangi termasuk si Nasrani. Si Nasrani. Kemudian si Nasrani itu tahu iki kok koyo berasal dari kamar mandiku, peceraian nggon aku ketok iki, karena itu bersebelahan, dilalah atas bawah. Kemudian tanya sudah berapa lama ini? Nembe 20 tahun. Nembe 20. Kaget. Ya Allah, panjenengan itu kok bisa seperti itu? Gitu. Kenapa Hasan Basri kok bisa seperti itu? Mboten sanes nyonto junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan sukses niku napa? Nyonto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Nasrani tersebut sejak saat itu kemudian dia bersyahadat masuk Islam karena akhlak. Karena Hasan Basri tidak menganggap sesuatu itu sesuatu yang menyakiti dirinya. Bukan masalah. Nah, insya Allah pulau panjenengan bakal punya keistimewaan seperti itu. Punya keistimewaan seperti itu. Bapak Ibu hadirin kalian rahmati Allah. Niki wau donga nek kepanggih kalih Lailatul Qadar. Maka satu hadis Nabi itu, orang itu niki malah hadisnya napa jenenge spesifik. Nggih. Man fattara iman bikas bin halalin. Siapa yang memberi iftar terhadap orang yang berpuasa dari rezeki yang halal. Nggih. Niku akan didoakan oleh malaikat selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Nggih. Kemudian wasofa'ahu Jibril Lailatul Qadri. Malaikat Jibril akan menyalaminya pada saat Lailatul Qadar. Berarti menurut hadis niki carane entuk Lailatul Qadar napa? Ikut memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Mboten tok mendapatkan pahala, tapi kula panjenengan diimimi kalih niki lho. Disalami kalih malaikat Jibril ketika Lailatul Qadar. Kinayah boten sorry niki nek. Malaikat Jibril teko teng jenengan mlayu jenengan. Nggih. Nah, kemudian siapa yang berjumpa dengan Lailatul Qadar itu akan disebut kasirud dumu'u, akan banyak air matanya. Sinten sing kepanggih Lailatul Qadar akan banyak air matanya. Kenapa? Banyak rasa salah, banyak menyesal karena perbuatan yang dulu-dulu. Ini juga angel nih ya. Makanya perlu digapai. Merasa salah itu perlu digapai. Agar ada kemudian minta kepada Allah, minta maaf kepada Allah dan juga minta maaf kepada sesama yang kemudian menjadikan kesalahannya ini terhapus. Kemudian waraqqa qalbuhu, orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar itu akan lembut hatinya. Lembut hatinya niku gampang terenyuh, gampang ngerasa salah niku, kemudian nompo pitutur niku gampang mlebet. Mboten nang kuping teras medal mriki malih mboten, tapi masuk ke dalam hati. Menerima pitutur niku ngoten, ketika hatinya lembut. Nek ndelok sesuatu sing nganyelke, itu diubah menjadi tidak nganyelke. Nggih. Harapan
baik untuk orang sing ketok moto mboten sae. Contoh lah, contoh kecil. Jenengan lagi nyantai utawa numpak motor lah, numpak motor santai. Moro-moro tengi panjenengan kenal pot brong, werbe teng teng sampingan jenengan terus ngebut blas. Rasane panjenengan pripun? Mangkel, anyel, kemeropok nggih. Nggih. Tapi tidak bagi orang yang Ramadan itu berjumpa dengan Lailatul Qadar. Harapan baik selalu muncul dari sesuatu sing ketok moto nganyelke dan lain sebagainya. Ya Allah, mugi-mugi dipun paringi pitutur. Gampangane ngoten niku. Maka monggo Bapak Ibu hadirin masih insyaallah kinten-kinten pun napa Lailatul Qadar pun kelewat napa ajeng badhe. Hah? Harus ada optimis badhe. Sinoso mboten dia tetap badhe, karena dengan badhe itu kita akan semangat untuk menjalani malam-malam kita dengan aktivitas amal soleh. Kan ngoten? Nggih. Umpama kok ora umpama Lailatul Qadar ya tetep Lailatul Qadar sampun kelewat, nggih mboten tetep sae ngamal sae niku tetep sae kok. Nggih mboten? Nggih. Maka monggo sampai akhir Ramadan kita isi malam-malam kita seakan-akan semua malam itu adalah Lailatul Qadar. Jangan terpantau di 10 terakhir saja. Nopo malih malam-malam yang ganjil, nopo malih malam 17 29 ampun. Semua malam itu kita anggap sebagai Lailatul Qadar. Nggih Bapak Ibu hadirin. Tadarusnya pun tuki pinten jus. Halo. Cari Pak Joko niki kader-kader IKD ini minimal khatam 3 kali. Berarti tuki dinten menika dinten kepinten? Ke-6 bagi yang Senin ya. Bagi yang Selasa berarti 5. Ya minimal hari ini 5 kali 3 15. Jus 15 napa dereng? Mas Joko? Sampun? Alhamdulillah. Nggih. Nggih Bapak Ibu monggo sareng-sareng kita isi hari kita dan juga malam kita selama Ramadan itu dengan aktivitas-aktivitas yang semestinya ya. Kita hindari sesuatu yang haram itu pasti, syubhat itu pasti, bahkan sesuatu sing napa jenenge mubah ning ketoke mboten pati manfaat. Nyekel HP kesuwen niku lho. Nyekel HP kesuwen utawa nonton TV kesuwen. Nonton TV nek iso malah ketoke yo rasa nonton TV sik. Nggih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi. Nggih. Kualitas keislaman seseorang itu akan dilihat bagaimana sebesar apa dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi dirinya. Nah, dan ini pun medal. Pun telah nih. Oke. Tasih. Oke. Bapak Ibu hadirin kang dirahmati Allah, sekali lagi Ramadan itu hadiah untuk kita. Dan Ramadan itu akan habis. Ya, dimanfaatkan ataupun tidak dimanfaatkan, Ramadan itu akan meninggalkan kita. Kados tamu niku wau lho. Nggih. Lah, tamu itu juga akan kecewa nek boten diperlakukan sebagaimana mestine, dijarke wae, dinggurke wae, kecewa. Apalagi yang mengutus. Umpama tamu itu diutus, kok ngerti utusane tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, sing pengutus niki kecewa mboten? Kecewa. Ramadan itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan kecewa ketika kita menyia-nyiakan Ramadan menika. Maka monggo digunakan semuanya. Kita maksimalkan kesehatan kita, kesempatan kita, waktu kita, kemampuan kita, finansial kita untuk betul-betul menggapai pahala yang Allah janjikan akan dilipatkan sebagaimana sunnah, sebagaimana ibadah wajib. Contoh Bapak Ibu hadirin, bagaimana kita membandingkan ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Salah satu ibadah sunnah sing sangat ditresnani Kanjeng Nabi niku
sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh, sampai suatu ketika nih, ini Kanjeng Nabi ditakdir, Kanjeng Nabi ketika pulang dari Tabuk dengan para sahabat itu pernah kawanan. Terus bangun itu sudah waktu duha. Ya, terus waktu itu menunaikan sholat niku lak dijamak. Duhur kali asar di waktu duhur, kemudian melakukan perjalanan jauh sampai tengah malam. Ya, terus maghrib kali isya dilaksanakan di waktu isya. Ya, tengah malam akhir, jamak takhir. Setelah itu istirahat sampai subuh untuk bar subuh melanjutkan perjalanan lagi. Ya. Tetapi waktu itu ditakdir kali Allah niku Kanjeng Nabi mboten wungu, sahabat nggih mboten wungu. Wungu sampun duha. Niku Kanjeng Nabi tetap berpesan kita laksanakan sholat jamaah subuh tetap diawali dengan qobliyah. Nggih, sholat sunnah fajar niku. Padahal sampun kelewat. Nggih. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan roknatil fajri ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar niku, sholat sunnah fajar niku lebih saya tresnani dibanding dunya saisine. Tapi Bapak Ibu, ketika kulo panjenengan sholat sunnah fajar, kok iqomah dikomandangkan, apa yang terjadi? Dikat sholat sunnah fajar, padahal fadilahnya ngoten niku. Kenapa? Karena kita ambil ibadah yang lebih baik, ikut takbir bersama imam. Nah, terus boten enten bandingan nih ibadah sholat sunnah itu dengan ibadah sholat wajib. Yeah. Tapi monggo bareng-bareng. Yeah. Karena ini momen istimewa. Nek boten kulo panjenengan manfaat ke, berarti kulo panjenengan nggih kasarane goblok lah. Nggih, pekok ngono. Nek boten memangan Ramadan iki dengan saestu. Pekok wong ngerti apik, ngerti 1.000 kok ijib milih sing 10.000 ini wow. Apa kok toh? Ya Bapak Ibu monggo hadirin, kita berusaha maksimalkan apa yang kita punya, apa yang Allah rizkikan kepada kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kemudian berbekas ketika nanti setelah Ramadan. Mungkin menjadi karakter jenengan Ramadan tindak teng masjid nggih, mangke setelah Ramadan tetap tindak teng masjid, tindak pengajian nggih ngoten, sedekah nggih ngoten, sedaya amal saya mudah-mudahan jadi karakter kita semakin baik kita harapkan nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Amin Allahumma amin. Nggih makaten ingkang saged kawula aturaken kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Kawula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.